dan berbahagia bersama Engkau di surga. Anugerahkanlah juga ya Tuhan kekuatan, keteguhan iman, dan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkannya. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan meraja bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita duduk untuk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada umat di Tesalonika. Saudara-saudara, kami ingin agar kamu mengetahui nasib orang-orang yang sudah meninggal, supaya kamu jangan bersedih hati seperti mereka yang tidak mempunyai pengharapan. Karena kalau kita percaya bahwa Yesus telah wafat dan bangkit, maka kita percaya juga bahwa semua orang yang meninggal dalam iman akan Yesus akan dikumpulkan Allah bersama dengan Yesus. Demikianlah kita akan tetap bersama-sama dengan Tuhan. Dengan kata-kata itulah kamu hendaknya saling menghibur. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Akulah kebangkitan dan kehidupan. Siapa yang percaya padaku tidak akan mati. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Allah.
Pada waktu itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jangan kamu cemas. Percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Ada banyak tempat di rumah Bapa-Ku. Seandainya tidak, pasti kukatakan kepadamu. Sungguh, aku pergi menyediakan tempat bagimu. Setelah aku pergi dan menyediakan tempat bagimu, maka aku datang kembali untuk mengantar kamu besertaku, agar tinggal bersama dengan aku. Kamu tahu kemana aku pergi dan kamu tahu jalannya." Kata Thomas, "Kami tidak tahu kemana Tuhan pergi. Oleh karena itu, bagaimana kami dapat mengetahui jalannya?" Jawab Yesus, "Aku inilah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Hanya melalui aku, orang dapat sampai kepada Bapa." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, anak-anakku yang dicintai dan dikasihi Tuhan, selamat malam semuanya. Dalam kehidupan manusia ada dua peristiwa yang tidak terlepas dari tangisan. Pertama-tama, ketika seseorang anak dilahirkan. Ketika seorang anak dilahirkan, yang menangis adalah anak yang baru lahir. Biasanya kalau anak tidak lahir, pasti pinggulnya dipukul biar nangis. Saya kurang tahu, kalau kami orang Batak, ibu saya mengatakan dulu sebelum saya mau jadi pastor, nanti kalau istri mau melahirkan, anak tidak menangis, pukul-pukul pinggulnya ya, katanya. Waktu itu sebelum saya masuk jadi pastor. Sekarang sudah jadi pastor, tidak ada lagi rencana. Pertanyaannya, mengapa anak itu menangis? Selama 8 bulan, 9 bulan, seorang ibu mengandung seorang anak. Oleh karena itu terima kasih kepada Anda, Ibu. Berbahagia Anda bahwa kami boleh hadir pertama kalinya dalam rahimmu, dalam dunia pertama. Selama 8 bulan, 9 bulan, Ibu menjaga bayi, mengkonsumsi makanan yang enak demi pertumbuhan dan perkembangan janin. Kalau kami orang Batak dikatakan, bukan orang Batak lah, oke lah ya. Kebetulan saya orang Batak. Kalau ibunya minum tuak, anaknya pasti kena tuak sedikit ya. Benar atau tidak? Benar, karena apapun yang dimakan ibunya juga dikonsumsi oleh seorang anak. Kebetulan saya baru pindah dari Kalimantan Barat ke Jakarta Selatan. Kalau kami di Kalimantan Barat, kita yang laki-laki kalah dengan ibu-ibu untuk masalah minum alkohol. Sangat tahu. Ibunya memakan daging, bayi dalam kandungan juga akan mendapat nutrisi itu. Artinya apa? Seorang bayi yang sedang dikandung akan sangat dijaga oleh sang ibu yang sedang mengandung. Ia menangis, mengapa? Ada begitu banyak pertanyaan dalam dirinya. Nanti setelah saya lahir ke dunia, apakah kenyamanan selama di dalam rahim ibu saya akan saya rasakan di dunia yang baru? Apakah nanti ibu saya juga akan menjaga saya seperti ia menjaga ketika saya dalam kandungan? Begitu banyak pertanyaan, sehingga anak yang baru lahir itu yang menangis. Mungkin sang ayah atau ibu menangis, tapi menangis bahagia karena ada makhluk baru yang dilahirkan. Momen yang kedua, ketika seseorang meninggal. Kalau seseorang meninggal, yang menangis adalah kita yang ditinggalkan. Saya yakin sekuat apapun kami kaum lelaki untuk tidak menahan tangisan ketika berpisah dengan orang yang dicintainya, pasti meneteskan air mata.
Tanggal 21 lalu, tadi kami cerita dengan abang, ponakan saya menjadi korban tabrak lari di Kediri, Jawa Timur. Saya sebagai bapak kecilnya memimpin misa untuk anak saya tercinta. Awalnya saya tidak kuat. Bagaimana saya menutup petinya juga, bagaimana saya memakamkannya. Saya berusaha kuat, tetapi ternyata tidak. Saya lihat bapaknya juga menangis. Pertanyaannya, mengapa kita yang ditinggalkan yang menangis? Almarhum Bapak Largus Banggur meninggalkan kita semua, meninggalkan keluarga yang sungguh dicintai dan dikasihinya. Keluarga dan sanak saudara serta kenalan pasti menangis. Dalam hati ada begitu banyak pertanyaan. Saya tidak ingin mengungkit-ungkit duka, tidak. Mungkin sang anak bertanya, nanti kalau ayah saya kedinginan, siapa yang akan memberikan jaket? Kalau ayah saya lapar, siapa yang akan memberikan dia makan? Nanti kalau dia kehausan, siapa yang akan memberikan dia? Ada begitu banyak pertanyaan dalam diri kita. Itulah mengapa kita yang ditinggalkan yang menangis. Bapak Largus Banggur telah kembali kepada Bapak, sang asal dan tujuan hidup kita. Kita boleh mengatakan Bapak Largus Banggur tidak merasakan sakit